kelihatan kan ya? Sebelumnya kita di sini insya Allah bakal ngebahas tentang interferensi sama difraksi nih. Jadi eh, sebelum paham ini teman-teman harus sebenarnya harus paham ini sih apa ya? Harus paham sama gelombang, gelombang elektromagnetik. Ini kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disela aja ya atau angkat tangan gitu, biar bisa langsung dijawab. Gelombang elektromagnetik. Kalau teman-teman udah paham gelombang elektromagnetik, teman-teman bisa paham lebih mudah gitu. Oke, jadi kita ngebahas dari yang pertama nih. Interferensi itu apa sih? Jadi kalau teman-teman pernah ingat materi tentang gelombang, gelombang itu kan bisa berjumlah ya. Misalkan ada gelombang pertama kayak gini, di tali gitu. Nah, di sebuah tali itu teman-teman ngasih gelombang ke arah kanan, ya kan? Ada gelombang ke sana. Terus dari kiri ke kanan. Nah, terus teman kalian yang ada di kanan sini itu ngasih gelombang juga ke arah sana, ya kan? Nah, di tengah-tengah dia itu kan bakal terinterferensi ya. Dia bakal menjumlahkan dirinya sehingga makin kuat. Bisa makin kuat, bisa dia destruktif. Bisa konstruktif istilahnya dia makin menguat, gitu kan? Bisa destruktif istilahnya. Dia saling meniadakan. Bahkan dua gelombang kayak gini itu dijumlahkan, maka hasilnya kan sama-sama nih. Puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah gitu kan. Maka puncaknya tambah puncak, makin tinggi gitu kan. Lembah ketemu lembah, makin bawah. Nah, ini namanya konstruktif karena saling menguatkan. Namun, interferensi juga bisa terjadi secara destruktif atau saling meniadakan. Contohnya kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat kan, puncak ketemu lembah gitu. Puncak ketemu lembah. Terus lembah ketemu puncak. Apa lembah ketemu puncak lagi itu kan saling meniadakan sehingga hasil akhirnya tuh nggak ada. Nah, akhirnya nggak ada gelombang, gelombangnya hilang gitu. Gelombang hilang, nah kan? Ini makin kuat. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui pertama kali pas kita mau ngebahas interferensi. Nah, karena kan kita udah belajar ya, kalau cahaya itu adalah gelombang. Nah, cahaya itu adalah gelombang. Maka fenomena interferensi ini itu dapat diamati juga di cahaya. Jadi dapat saling menguatkan sehingga cahayanya sangat terang, ya kan? Hasilnya jadi terang, bisa saling menghilangkan atau dalam tanda kutip cahayanya hilang gitu, jadi gelap, tahu gelap, gitu kan? Ini intervensi cahaya. Nah, salah satu contohnya itu bisa diamatin di namanya itu eksperimen celah ganda. Iya, eksperimen celah ganda. Namun nggak cuma di situ doang diamatin. Itu bisa diamatin di keadaan di mana gelombang cahayanya itu punya beda fasa, gitu kan? Contohnya ada cahaya awalnya ada dua cahaya gitu ya. Ini cahaya pertama, ini cahaya ke, ini cahaya pertama, cahaya satu, cahaya dua. Nah, cahaya satu, cahaya dua gitu. Anggaplah awalnya sefase ya, apa lembah ketemu puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah dan sebagainya gitu. Namun di suatu keadaan di tengah-tengah, entah itu karena suatu hal, ya di titik akhir dia itu udah nggak sefasa. Maksudnya udah fasanya berubah gitu. Terdapat perubahan fasa. Jadinya pas udah ngelewatin satu satu benda gitu, yang gelombang pertama jadi kayak gini, yang cahaya kedua jadi kayak gini misalnya, gitu kan? Nah, maka itu setelah ngelewatin benda ini, cahayanya bakal saling menjumlahkan kan, sehingga puncak ketemu lembah, lembah ketemu puncak destruktif.
Nah, jadi interferensi itu bisa terjadi karena berbagai hal. Oke, salah satunya itu adalah beda tempuh, gitu. Jadi misalkan ada cahaya yang pertama itu jalannya lurus gitu ya. Yang kedua jalannya miring. Cahaya satu, cahaya dua. Itu kan, ini kan ada perbedaan jarak tempuh ya teman-teman. Jadi yang misalnya cahaya pertama itu menempuh jarak L1 gitu. Ini kan miring nih, asal mulanya sama gitu. Nah, maka kan pasti ini bakal lebih panjang gitu istilahnya kan. Ini pasti bakal lebih panjang daripada L1. L2 pasti bakal lebih panjang daripada L1, walaupun cuma sedikit. Nah, perbedaan jarak tempuh ini dapat menyebabkan interferensi. Coba kita kita gambarkan ya. Misalkan asal mulanya sama-sama dari atas bawah gini, sampai akhirnya nanti di titik ini ketemu kayak gini, ya kan? Masuk lembah gitu. Yang sini juga sama. Tuh dengan demikian sampai nanti di akhir dia naik ke atas. Kita sekarang kalau lihat dari sesamping gitu ya, yang cahaya pertama itu dia akhirnya itu, oke, saya coba ganti warna. Yang akhirnya cahaya pertama itu naik terus turun, cahaya kedua itu turun, ini kan cahaya kedua tuh turun terus naik, turun terus naik. Nah, inilah hasilnya ntar meniadakan, gitu kan. Jadi interferensi dapat terjadi akibat perbedaan jarak tempuh atau delta L. Dan coba kita lihat ke eksperimen interferensi celah ganda. Jadi kita udah tahu kalau interferensi dapat terjadi kalau cahayanya melalui jarak tempuh apa ya, melewati jarak tempuh yang berbeda gitu. Kan akhirnya adalah interferensi, entah itu konstruktif atau destruktif. Sekarang kita lihat pas keadaan nyatanya gitu, pas eksperimen, yaitu dia eksperimen interferensi celah ganda. Misalkan ada dinding di sini yang aku kasih celah, ada dua celah gitu. Ini celah pertama, celah kedua. Sebelumnya ini aku kasih sama, nah, di sini aku kasih sama cahaya datang gitu kan, secara eh, paralel. Jadi cahayanya koheren, paralel. Nah, nah, setelah masuk ke sini, cahaya itu akan terrefraksi atau menyebar gitu. Kayak air masuk ke celah, kayak ada gelombang air melewati satu celah kecil gitu kan. Dia bakal menyebar gitu. Jadi bengkok istilahnya. Nah, di kejadian ini, cahaya misalkan dari S1 ke sini gitu kan, dari S2 ke sini, itu kan ada beda apa ya, beda beda jarak tempuh gitu. S2 pasti lebih panjang, jarak kedua ini pasti lebih panjang daripada jarak pertama. Gitu. Maka itulah nanti akan terbentuk pola terang di tengah, terus ada gelap, terus gelap, terang lagi, gelap, gelap, terang, gelap, dan seterusnya gitu. Pola ini disebut pola interferensi. Interferensi. Pola interferensi. Nah, posisi tengah ini pasti terang gitu kan. Karena jarak tempuh S1 sama S2 pasti sama gitu. Pasti terang. Jadi pasti saling menguatkan. Kayak di sini kita sebut Y0. Posisi awal itu, posisi 0 gitu. Nah, nanti teman-teman biasanya bakal ditanya gelap pertama atau terang pertama.
Jadi teman-teman harus bisa bedain ya. Di sini yang tengah ini bukan terang pertama, tapi adalah terang pusat. Terang pusat. Nah, setelahnya baru disebut gelap pertama, terang pertama, terus ada gelap kedua, gelap kedua, dan terang kedua, dan seterusnya gitu. Oke, di sini biasanya yang ditanyakan itu adalah banyak yang ditanya itu bisa jarak antara layar ke dinding ini ke celah gitu kan, atau jarak antara celah si D, atau posisi posisi ini ditanya posisi gelap kedua tuh berapa gitu kan, berapa sentimeter dari tengah itu berapa, Y-nya berapa. Nah, itu ditanya. Nah, itu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu kita bisa pakai rumus cepat, di mana ML, MM lambda sama dengan D sin theta. Di mana theta itu adalah sudut antara, aduh, theta itu adalah sudut antara antara garis tengah ini, garis tengah sampai ke titik tujuan, gitu kan? Sampai ke titik sini misalkan. Ditanya P ini titik ini terang atau gelap atau gimana? Nah, itu adalah sudut tetanya. Oke, jadi ini Y-nya, ini sudut tetanya. Nah, rumus yang ini dengan M itu adalah sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini digunakan untuk mencari posisi terang. Kalau gelap, itu setengahnya. D, sin, theta. Sama juga, M ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah posisi gelap. Nah, teman-teman juga harus apa ya, hati-hati gitu pas ngerjain. Karena kayak tadi kita bilang, posisi tengah ini disebut terang pusat, di gelap pertama, terang kedua, dan lain-lain kan. Maka si M ini juga nggak semerta-merta, oh M0 itu gelap ke nol gitu, gelap pertama. Bukan. Jadi untuk yang terang, kalau M-nya sama dengan nol, M-nya sama dengan nol, itu adalah terang pusat. Kalau yang pertama, M sama dengan satu, itu terang pertama. Yang kedua, terang kedua, dan seterusnya. Kalau untuk yang gelap, M sama dengan nol itu gelap pertama. Yang pertama ini adalah gelap ke, jadi berbeda satu gitu ya. Gelap pertama itu berarti nol, gelap kedua itu satu, gelap ketiga itu dua, dan seterusnya. Gitu. Kalau gelap ke-6 contohnya, berarti kita ambil M sama dengan sebelumnya, 5. Nah, terus kita udah dapat persamaan ini. Kalau ditanyanya Y atau L gimana gitu? Di sini kan nggak ada variabel Y sama L, gitu kan? Nah, maka itulah biasanya jarak Y, besar Y sama L itu sangat beda jauh gitu. Dia itu sangat-sangat kecil. Sehingga Y-nya misalnya gini kan, ini layar, terus ini asalnya di sini. Ini L, Y-nya segini gitu. Nah, kadang-kadang tetanya itu sangat kecil. Kita sangat kecil. Sehingga sin theta bisa diaproksimasi, diperkirakan, dikira-kira nilainya sama dengan Y per L. Oke. Disebut benar? Ya enggak, tapi bisa diaproksimasi gitu. Hasilnya mendekati benar. Gitu. Apalagi pada theta yang sangat kecil. Gitu. Jadi, sin theta ini bisa kita ubah jadi Y per L. Sin theta bisa kita ubah jadi Y per L. Misalkan M lambda sama dengan D Y per L. Atau M plus setengah
lambda tambah D Y L. Itu untuk nyari terang, untuk nyari gelap. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau mau nanya penurunan rumusnya atau gimana gitu? Kalau nggak ada kita lanjut. Sebentar. Oke, aku harap pada nyampe ya. Nah, kita sekarang lanjut ke intensitasnya. Tadi kita cuma tahu, oh ya, gelap di mana, terang di mana. Sekarang kita masuk ke intensitas. Kita masuk ke intensitas gitu kan. Seberapa terang? Oh, kita tahu terangnya di mana, gelapnya di mana. Tapi seberapa terang gitu kan. Kalau mau tahu, kita harus pakai rumus ini. Intensitas di posisi tertentu itu bakal sama dengan 4 intensitas awalnya dikali cos kuadrat dari setengah V. Ini dengan syarat sumber cahayanya itu sama. Misalnya dari satu laser gitu, terus masuk ke dari satu laser laser warna merah gitu, terus masuk ke celah garam. Itu kita bisa pakai rumus ini. Dengan V itu adalah 2 pi d per lambda sin theta. Ini dapat dari mana? Hitungannya sebenarnya agak banyak ya. Jadi misalkan ada dua dua cahaya tadi gitu. Cahaya pertama, cahaya kedua. Cahaya pertama itu kan dia punya itu kan gelombang elektromagnetik ya. Bisa kita tuliskan sebagai apa medan medan listrik sama dengan medan listrik maksimum, ups, salah tulis, dikali sinus misalnya, sin omega t. Nah, yang temannya lagi tambah kx gitulah ya. Kita terus omega t aja. Karena kita cuma mau tahu besarnya doang. Yang ini juga em sin omega t ditambah v, beda fase. Tuh, karena kan tadi kan perbedaan jarak tempuh itu dapat menghasilkan beda fase gitu. Misalkan lebih terlambat 20 derajat atau 20, atau 2 radian, setengah radian gitu. Lebih radian dan kawan-kawan. Nah, untuk mencari kita tahu kalau intensitas suatu cahaya itu dipengaruhi sama sebanding sama medan listriknya dikuadratkan. Sebanding. Jadi kita harus jumlahin dulu nih. Jumlah total medan listrik di titik ini, dari dua cahaya ini. Kita jumlahkan gitu. EM sin omega T ditambah EM sin omega T tambah V. Gitu kan. Karena dia itu bentuknya ada sulit dijumlahkan, karena yang satu sin omega T tambah V gitu. Karena yang satu omega maaf salah. Karena yang satu ada omega T doang, yang satu ada V-nya gitu kan ditambah V. Dan ini kan susah gitu kalau dijumlahkan. Karena nggak ada rumus yang cepat gitu. Jadi digunakan diagram Fasor. Mungkin nggak bakal lama-lama kali ya, karena ini nggak mungkin nggak bakal ditanyakan gitu. Diagram Fasor dijumlahkan gitu, ntar kita dapat nilai E total, terus kita kuadratkan aja gitu. Kita cari cosnya, kita kuadratkan gitu kan. Kita kuadratkan, terus sebelum dikuadratkan, kita cari dulu si E di sumbu X atau di sumbu Y-nya ya. Ya, di sini dia pakai cos karena acuannya cos kita pakai sin gitu. Sama aja hasilnya. Dan ya, ntar kita tinggal nyari totalnya berapa, terus ditinggal diturunin ntar total apa?
intensitas kan sebanding sama E kuadrat gitu kan. Maka nanti E total ini kita kuadratkan. Maka itu dapatlah ntar di sini ada acuan cos kuadrat gitu. Dengan setengah V itu V-nya adalah 2 pi d per lambda sin theta. Oke, sebenarnya kalau di interferensi itu adanya itu doang sih. Oh, sama tambahan lagi, yaitu adalah interferensi yang melalui celah, bukan celah. Tadi kita udah tahu kan, karena celah gitu, interferensi celah ganda. Sekarang interferensi terjadi bukan karena celah, tapi karena refraksi dan refleksi. Interferensi akibat, langsung aja, pada film tipis, pada lembaran tipis gitu. Jadi kalau teman-teman pernah misalnya kayak main apa ya, gelembung lah, atau ngelihat eh, minyak atau oli yang biasanya jatuh apa netas di pinggir jalan gitu kan, kadang-kadang lihat warna-warni gitu ya. Nah, itu terjadi karena ada interferensi. Cahayanya berpisah-pisah gitu. Kadang ada ada warna yang jadi kuat, misalnya warna merah jadi kuat, itulah kita bisa ngeliat warna merah. Terus ada yang warna hijaunya jadi kuat, kita jadi ngeliat warna hijau gitu. Tergantung posisi kita di mana. Nah, interferensi pada film tipis ini, hal paling sederhananya itu adalah gini. Oh, wait, tadi kita belum membahas refraksi ya. Kita ulang dulu. Ini kan terjadi akibat namanya refraksi ya. Refraksi itu apa? Misalkan ada cahaya masuk ke sebuah medium, itu ke sebuah kaca contohnya. Maka kan dia bisa mantul kan cahayanya. Namun nggak semuanya mantul. Sebagian, ini T1, T1 ini sudutnya sama gitu. Nah, ternyata sebagian cahayanya itu diserap, diluruskan, diteruskan. Inilah disebut refraksi. Dengan theta refraksi. Ini nggak bakal aku bahas panjang-panjang, karena ini ada di materi gelombang elektromagnetik sebelumnya gitu. Yang pasti setiap benda itu punya indeksnya tersendiri. Di sini misalnya yang disebut N gitu. Ini indeks bias namanya, atau indeks refraksi. N1 sama N2. Kaca itu, misalnya ini kaca ya, ini kaca gitu. Kaca. Maka ini N1 tuh udara gitu ya. Ini di atas, paling atas, jangan nah, di atas. Maka N dari kaca itu lebih besar daripada N udara. Nah, kita udah ngulang lah apa itu refraksi. Sekarang kita lihat refraksi di lembaran yang sangat tipis. Misalkan di sini ada sebuah gelembung gitu ya, kita lihat gitu. Ini ada, jangan gelembung deh, kaca aja gitu biar gampang ya. Biar bisa ngebayangin lebih gampang. Ada sebuah kaca. Di sini udara, di sini kaca, di sini udara. Oke, di sini kan udara punya N1 ya, punya indeks biasnya, indeks bias gitu. Di sini kaca punya indeks bias juga. Di mana kaca itu lebih besar daripada udara indeks biasnya. Nah, kalau misalkan ada cahaya masuk, cahaya datang gitu, maka kan sebagian mantul ya. Oke, sebagian mantul, sebagian diteruskan, terus ada ketemu udara lagi, mantul lagi gitu kan. Mantul lagi gitu. Biasanya juga bisa mantul berkali-kali, cuman biasanya yang dilihat cuman pantulan keduanya aja. Nah, dua berkas cahaya ini itu dapat berinterferensi, gitu kan. Tapi beda fasenya gimana? Kita harus tahu dulu nih. Jadi, secara umum, kalau misalkan cahaya itu datang dari N1 ke N2, dari yang N-nya kecil ke besar,
anunya print up gitu, kan. maka Bener kan ya? Menerima ada cahaya di datang apa gitu. dari Arduino dikeprint Maka kan. yang dilanjutkan itu Nanti pasti akan sefasa. apa ya? Tinggal ubah Yang dipantulkan gue akan coba tanya haknya apakah diselamatkan atau enggak. Oh, beda fasa mungkin saya sebesar 108, maaf, sebesar ya kunci siapa? setengah, ya, sebesar 180 derajat, sebesar piradian. Piradian atau sebesar setengah panjang gelombang, setengah lambda yang dipantulkan. Lu pada PPT-nya mau ada temanya nggak? Udah yang penting kelarain, Ini cek. ya mau habis itu free time ini kan 30 Oke. kan. Ini kalau dari cahayanya datang dari yang kecil ke besar, indeks biasnya. Ya, beres dulu aja. Kalau dari n besar ke kecil, Di Star Wars saya. maka indeks biasnya bakal Ada Veggie aja kan. ini ini kaca misalnya, gitu. Pembatasnya gitu, mediumnya. Maka yang diteruskan akan sefasa, yang dipantulkan juga akan sefasa. Maksudnya itu apa? Sefasa beda fasanya gitu. Jadi misalkan ada cahaya datang. At least kan kalau misalkan konten kita kayak Nah, gini, kita harus bagusin PPT sama ada cahaya kurang tebel. Nah, ada cahaya datang. Awalnya naik, turun, naik, turun, gitu kan? Nah, sefasa Saya gue dengan itu saya. akhirnya artinya ngelanjutin. Dia naik, turun, naik, turun. Sedangkan kalau beda fasa, pas dia dipantulkan refleksinya gitu, maka kita arahnya kita balik gitu kan. Karena tadi naik, turun, naik, turun, harusnya kan naik. Tapi karena dia beda fasanya setengah gelombang, maka kita turun lagi gitu. Jadi harusnya tadi naik, turun, naik, sekarang naik, turun, tetap turun, terus naik. Ya udah mulai mati. Ini yang dipantulkan. Nanti yang dalam sini kan juga akan mantul dan seterusnya ada gitu. kamar bintang kan, Cok. Oke, teman-teman harus tahu dulu ini. Ah, Jadi nanti belum karena ada perbedaan fasa dari yang dipantulin ya. di sini dengan yang dipantulin di sini, bakal ada beda fasa, maka ya iya, ntar akan terjadi interferensi gitu. Interferensinya gimana? Gitu. Secara umum rumusnya gini. Punya Supra. Ini L itu misalnya tebalnya, tebal tebal si tebal siapa namanya? Pak, kan ada Tebal si eh, filmnya gitu. Maka rumus umumnya gitu. 2L karena kan jarak tempuhnya dua kali L ya. Dia ke sini dulu baru ke sini. Berarti jarak tempuhnya adalah L gitu. 2L harus sama dengan kebanyakan ini. M lambda Kamu loh. per N. Bangun atau bangun sendiri 2L sama dengan M tambah setengah mau balik atau lambda per N. Tapi ini dalam kasus khusus teman-teman. Karena kalau dalam beberapa kasus itu bakal beda. Karena dia akan dipengaruhi sama yang pertama urutan si N-nya, apakah dia kecil ke besar dulu, atau setelah kecil ke besar. Ini lebih besar lagi gitu, misalnya N3, gitu kan? Atau bagaimananya. Nah, itu akan dipengaruhi oleh situ. ya udah nanti gua tanya aja. Nanti Flexa lu tes pakai multi. Iya iya tahu tahu. Multimeter. Di paling Bentar. gua Flexa tambah. Kalau anjing lu tanya ke si abangnya. Dan bang bisa. Kalau MD susah kita gua ngambil sobat. Nah, di sini ntar kita harus tahu apakah hasil akhirnya itu dia saling menguatkan, sefasa gitu, atau tidak saling menguatkan, berbeda fasa. Nah, kalau kita udah tahu, bisa kita tentukan. Karena dia nggak selalu begini, nggak selalu begini gitu. Ya kan? Nah, tapi pada kasus ini, yang pertama ini adalah destruktif, yang bawah ini adalah konstruktif.
Oke, buktinya gimana? Harus kita buktiin sendiri. Kan ada gelombang ada filament tadi ya. Ini N2 lebih dari N1, terus N2 ini lebih dari N1. Karena udah udara, kaca, udara. Ya elah anjing kayak gini. Sekarang coba kita cek pas ada cahaya datang. Naik, turun, naik, turun. Dia kan lanjutin ya tadi sepasa. Naik, turun, naik, turun. Terus pantulan pantulan pertama di sini kan dia bakal berbeda fasa gitu. Turun, naik, turun, naik dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan yang dari dalam sini dia itu akan dari tebal ke maaf, dari N besar ke N kecil. Itu kan beda fasanya bakal sama gitu kan. Jadi nggak bakal ada beda fasa. Sehingga yang dari tadinya turun di sini tetap lanjut naik, turun, naik, turun, terus dilanjutin aja. Naik, turun, naik, turun. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Dia itu akan, maaf, yang dilihat yang sini aja ya, karena kan arahnya ke sini dua ini. Yang ini arah ke atas itu nggak kita lihat. Nah, ini bakal saling mendestruktif gitu. Karena lembah ketemu puncak, puncak ketemu lembah gitu. Hasil akhirnya adalah datar. Nah, ini terjadi kalau si gelombang yang ada di sini itu jumlahnya adalah satu, dua, tiga, empat. Kalau bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat. Bilangan bulat kali lambda per n. Kalau bilangan bulat, maka dia destruktif. Tapi kalau kebalikannya, bukan bilangan bulat, gitu. Bukan bilangan maksudnya, bukan bilangan bulat itu ini, apa pecahan kelipatan 0,5 gitu. 1,5, setengah, dan lain-lain. Gitu, maka atau bisa kita bilang bilangan ganjil dibagi dua kali lambda. Itu hasilnya bakal 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 konstruktif. Coba kita buktikan lagi. Ini ada film tipis. Terus ada gelombang masuk. Awalnya naik dulu. Naik, turun. Terus karena dia tadi ini lebih besar N-nya, maka yang diserap ya bakal ngelanjutin aja gitu. Naik, wait, ini ketebelan nggak ya? Coba kita tipisin aja ya. Gitu. Oke. Makanya kita lanjutin kan. Naik, ups, berhenti. Gitu. Kita lihat yang awal dulu. Yang dipantulin di sini. Yang pantulin di sini kan berarti karena lebih besar, dia harus beda fase. Awalnya naik, turun, maka turun lagi dia. Turun, baru naik. Nah, oke. Selanjutnya, yang tadi terefraksi, yang masuk ke dalam dulu. Dia naik, terus kan dilanjutin ya. Turun, terus hmm, wait, ya dia tuh naik, turun, terus naik, terus dilanjutin, turun, baru naik. Nah, oke, maaf. Ini tetap kelebihan. Harusnya gini, tipisin lagi gitu. Sehingga eh, yang masuk ke dalam sini tadi itu cuman seperempatnya doang, ya kan? Seperempatnya doang. Nah, pas dipantulin dia kan ngelanjutin kan. Awal di atas, itu dia lanjutin dari at. Wait. Dari atas dia turun, gitu.
terus dilanjutin lah. Nah kan, dia saling sefasa gitu, arahnya sama, arahnya sama. Nah, sehingga hasil akhirnya dia adalah konstruktif. Gitu. Ya kan, di sini kita dapat yang apa namanya, dua L ini tuh kan sama aja kayak tadi kan, satu ini kan seperempat gelombang ya, seperempat tambah seperempat, jadi setengah gelombang. Nah, sama juga kelipatan setengah nih, setengah sama 3/2, 5/2 dan seterusnya. Itu bakal konstruktif di apa, susunan kayak gini gitu. N2 lebih besar daripada N1 dan N1 di kiri sama di kanannya. Oke, ini kalau kalau melalui film tipis. Oke, interferensi sebenarnya cuma itu doang ya. Cuman itu doang. Nah, sama ini panjang banget sebenarnya. Sama, nah, teman-teman bisa lihat di sini, interferensi itu kan contohnya yang tadi, bisa celah ganda. Kalau celah ganda itu ntar bentuknya kayak gini, kurang lebih. Jadi, yang puncak ini maksudnya terang ya, teman-teman. Jadi, terang, terus gelap. Terang, gelap. Terang, nah, dan selanjutnya. Nah, kalau di celahnya ada tiga, misalkan, aneh-aneh aja gitu. Aku yang buat tiga celah gitu. Satu, dua, tiga. Maka bentuknya bakal kayak gini. Bakal ada yang terang banget, terus gelap, terus terang sedikit, gelap, maaf, terang, terus gelap, terang sedikit, terang, dan seterusnya gitu. Nah, terang yang paling besar ini disebut maksimum primer, yang di sini disebut maksimum sekunder. Nah, kalau ada 4 celah gimana? Bentuknya bakal kayak gini, teman-teman. Yang di tengah ini yang kecil bakal ada dua. Yang 5 juga sama. Kayak gini, ada tiga. Yang 10 juga sama. Di sini bakal ada 8. Gitu. Kalau 4 ininya ada dua. Kalau 3 ini ada satu. Kalau 5 ada tiga. Kalau 10 berarti ada 8 gitu kan. Nah, ini tuh jadi interferensi nggak terjadi cuman di celah dua doang. Tapi di celah yang banyak juga bisa terjadi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo. Aman nggak? Aman nggak? Ah, tunggu ada yang bertanya. Aman. Oke, makasih. Kita lanjut ke difraksi. Jadi kita udah paham interferensi itu apa, sekarang kita ngebahas difraksi. Hmm. Oke, jadi sebenarnya konsep difraksi itu sama aja kayak interferensi, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya difraksi itu biasanya khusus untuk kayak satu lubang aja gitu. Karena difraksi itu kan sebenarnya artinya itu penyebaran gitu ya. Kalau ada gelombang misalnya masuk ke sebuah celah, maka dia akan menyebar gitu. Kan jadi bulat awal lurus-lurus gini paralel jadi menyebar gitu, segala arah. Nah, ini interferen, ini difraksi namanya. Nah, difraksi ini tuh terjadi karena interferensi juga sebenarnya kan. Misalkan ini, aku ada foto bentar. Itu kan ada apa sih namanya? Ya ada benda yang ada lubang gitu kan. Terus kita kasih cahaya. Dia itu bakal bentuk pola-pola, bakal apa ya, di pinggiran itu bakal ada pola-polanya gitu teman-teman. Jadi bakal ada kayak terang gelap terang gelap terang gelapnya gitu. Ini tuh bukan karena pantulan-pantulan apa, tapi itu karena fenomena namanya difraksi, karena cahaya itu adalah gelombang gitu. Nah, tapi yang paling sederhana, difraksi yang paling sederhana itu adalah difraksi. Ini kenapa nggak mau? Ya, difraksi yang paling sederhana itu adalah difraksi yang terjadi ketika cahaya melewati satu lubang. Ya, satu celah. Contohnya begini. Ini layar, ini celah. Terus celahnya kecilin deh.
Ini celah ya teman-teman. Nah, ada cahaya datang, maka dia akan terdifraksikan. Di ujungnya dia akan terbentuk pola terang, pola gelap, pola terang juga. Tapi bedanya teman-teman yang harus diketahui, pola terang, pola gelapnya itu enggak apa ya? Enggak ideal, bukan enggak ideal, tapi enggak gimana ngejelasinnya. Jadi gini, kalau interferensi itu kan, nah interferensi itu kan lihat teman-teman, jarak dari yang puncak pertama ke puncak kedua, puncak ketiga, puncak keempat, puncak kelima itu dia gak beda jauh gitu, dia mirip-mirip, oke? Tapi kalau pada difraksi nanti yang lebih terang itu lebih, yang di tengah itu bukan lebih besar, gitu kan? Daripada yang di pinggirnya. Tapi tetap ada gelombang juga, tetap gimana gambar yang biar enak ya. Jadi gini deh gambarnya deh. Oh, ini terang besar terus, nah gini lah gambar. Jadi terangnya besar banget. Jadi polanya kurang lebih gini. Terangnya besar banget, gelap sini gelap misalkan. Terus ada terang kedua, lebih terang lagi. Ini, dan seterusnya. Kayak difraksi. Dan rumus umum difraksi itu adalah ini. Nah, maka itu teman-teman, di sini kita nggak bakal bisa nyari yang benar-benar kayak puncak-puncak maksimumnya itu jarang kita cari. Karena emang nggak bisa secara teori gitu. Kita cuma bisa nyari yang puncak-puncak minimumnya, puncak-puncak gelapnya, posisi-posisi gelapnya itu di mana aja. Gitu. Karena dia benar-benar menyebar kan gitu. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah A itu adalah lebar celah, terus dikali sin theta. Sin theta itu sama kayak tadi ya. Theta itu adalah sudut misalnya titik P di sini. Ini ke tengah. Nah, theta tuh ini ke gelap pertama, ke gelapnya gitu kan. Ini tuh khusus untuk gelap ya, untuk pola gelap atau pola minimum. Itu rumusnya adalah M dikali lambda. M-nya ini bisa di sini M-nya itu mulai dari satu, bukan dari nol. Dari satu, dua, tiga dan seterusnya. Jadi ini adalah gelap pertama, ini gelap kedua, dan gelap ketiga dan seterusnya gitu. Apa ini pola gelap dari pola terang, pola gelap dari difraksi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Selanjutnya itu kita mau tahu intensitas kan, seberapa terang sih, seberapa gelap di posisi itu. Kan kayak sebelumnya di interferensi kita tahu ya intensitasnya itu begini. Nah, kalau di difraksi intensitasnya gimana? Nah, di difraksi intensitasnya itu dapat kita cari dengan intensitasnya itu dipengaruhi sama sudut kan. Jadi di sini kita biasanya ngitung pakai sudut karena kan tadi luas banget ya. Jadi kita nggak bisa pakai aproksimasi tadi. Sin theta itu mirip sama Y per L. Kita nggak bisa pakai ini. Gitu. Karena tetanya di sini relatif besar. Relatif besar. Kita nggak bisa pakai aproksimasi tadi. Oke, I tetanya berapa? I tetanya itu bisa kita cari dengan intensitas maksimumnya dikali cos kuadrat beta dikali sin alfa per alfa kuadrat. Di mana beta ini itu adalah pi, pi theta itu adalah wait bentar, adalah pi d per lambda sin theta dan alfa itu adalah pi a per lambda sin, maaf teman-teman. Nah, ini. Kalau untuk celah satu doang itu persamaannya gini. I maksimum dikali sin alfa per alfa kuadrat dengan alfa itu pi a per lambda sin theta. Nah, gini yang benar.
Oke, itu untuk intensitasnya. Kan seberapa terang pakai inilah. Ini tuh grafik intensitas sebenarnya. Ini terang banget kan, di sini nggak terlalu terang, di sini gelap. Ini terang banget, nggak terlalu terang, nggak terlalu terang, nih nggak terlalu terang, di sini gelap gitu dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana kalau interferensi tadi yang dua celah ini itu kan pasti ada pengaruh dari difraksi juga gitu kan? Ada difraksinya juga gitu. Si fenomena yang awal kita pelajari interferensi dari dua celah itu kan pasti ada difraksi juga. Nah, pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya tadi kan kalau kita misalkan cuman ngebahas yang interferensi interferensi ini kan, dia itu kurang lebih grafiknya gini. Jadi benar-benar kayak ya gitu lah. Jadi di makin jauh apa namanya intensitas sama aja gitu. Ini tertinggi, 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 tertinggi. Tapi pada kenyataannya enggak, karena di dunia ini ada yang namanya difraksi gitu. Sehingga makin jauh dari titik pusat, itu sebenarnya dia makin turun. Jadi yang benar tuh kayak gini. Dan itu tuh terjadi karena difraksi. Awalnya terang gitu kan, terus makin lama makin rendah gitu, makin nggak terang titik puncaknya. Nah itu dipengaruhi sama difraksi. Dan intensitasnya itu rumusnya ya kayak tadi lah ya, kita nggak usah gambarin lagi. Itu intensitasnya eh, rumusnya adalah yang aku tulis tadi, yang salah tulis itu. Cos beta kuadrat dikali sin alfa per alfa kuadrat. Nah, gini. Dengan betanya itu adalah pi d per lambda sin theta, dan alfanya adalah pi a per lambda sin theta. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya itu ada kesamaan sama rumus-rumus sebelumnya. Sin alfa per alfa kuadrat, itu bisa kita dapat dari rumus yang ini. Tuh, ya kan? Kalau sedangkan satu lagi yang cos kuadrat beta, itu bisa kita dapat dari rumus yang ini gitu kan. Cos kuadrat setengah pi. Dengan V 2 pi d per lambda. Kalau kalian masukin kan ini duanya sering coret-mencoret gitu kan. Jadi kayak pi d per lambda sin theta juga. Jadi sebenarnya keduanya sama aja gitu. Jadi kayak keduanya itu kalau digabungkan itu cuma hasil kali antara keduanya. Kalau mau ngelihat grafik yang lebih bagus, aku tadi udah nyiapin di sini. Nah, kan. Sini grafiknya. Jadi polanya itu nggak cuman terang-terang gitu doang, nggak cuman kayak gini doang kan. Di mana-mana selalu terang. Tapi bakal kayak gini. Ini yang kecil-kecil ini itu akibat interferensi ini. Puncak-puncak kecilnya itu akibat interferensi. Sedangkan yang besarnya ini itu akibat difraksi. Jadi kenyataannya itu begitu. Dia dipengaruhi sama interferensi dan juga difraksi. Dengan rumus yang ya tadi yang udah aku sebutin gitu. Oke. Yang terakhir itu adalah aku nggak tahu ini bakal keluar atau enggak. Kita ngebahas sedikit aja yang terakhir yaitu kisi difraksi. Namanya apa ya? Aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Kisi difraksi. Ya, diffraction gratings. Kisi difraksi. Karena di soal sebelumnya kayaknya aku belum pernah nemu soal kayak gini. Oke, kita tahu difraksi ya. Tapi manfaat kita tahu difraksi itu apa gitu kan? Nah, difraksi ini dapat kita gunakan untuk membuat yang namanya kisi difraksi, yaitu alat yang bisa untuk misahin cahaya gitu. Cahaya kan punya banyak warna gitu kan. Misalnya ada warna tergantung lambdanya gitu kan. Lambdanya itu adalah misalkan cahaya warna warna apa gitu kan. Terus kita masukkan ke isi difraksi. Dia bakal kepisah warna kuning, merah, biru dan sebagainya. Itu kisi difraksi. Fungsinya untuk misahin eh,
apa panjang gelombang gitu untuk misahin gelombang cahaya ke apa ke panjang gelombangnya masing-masing. Nah, di sini itu kita bakal punya. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya adalah kayak tadi kita punya sebuah layar, punya sebuah film gitu, lembaran tipis gitu. Tapi kita kasih lubang yang banyak, kita kasih celah-celah yang banyak, kita kasih celah, kita kita kasih celah-celah yang banyak. Jumlahnya itu bisa sampai ribuan, bahkan ratus ribuan, bahkan puluh ribuan gitu dalam eh, satu kertas gitu kan. Jadi kayak gini kurang lebih bentuknya. Dalam satu kertas itu bakal ada banyak banyak celah. Sehingga ntar terjadilah pola difraksi kayak tadi. Cuma pola difraksi bentuknya bakal kayak gini. Lagi ini, terus gini, gitu. Dengan cahaya yang beda-beda. Gitu. Misalnya warna merah, warna kuning, warna jingga. Gitu. Nah, ini akibat difraksi tadi. Jadi kita udah tahu ya, ada apa celah interferensi celah ganda, celah apa tiga celah, empat celah, lima celah, sampai ribuan celah, sampai ratus ribuan celah itu sama aja. Polanya bakal tetap kayak gitu juga, cuman karena ada difraksi tadi, dia makin lama makin tipis gitu, makin tipis. Kayak gini lihat nih, makin tipis kan, makin banyak celahnya makin tipis gitu. Nah, di sini di kisi difraksi ini tuh ada dua rumus yang harus kita pahamin, yaitu yang harus kita hafal mungkin ya. Yang namanya itu dispersi sama resolving power. Nih, dispersion sama resolving power. Dispersion itu dia ngasih unjuk seberapa menyebar gitu. Nah, seberapa menyebar si cahaya tadi, ya kan? Semakin besar maka semakin bagus karena cahayanya jadi nggak nempel gitu. Karena kadang-kadang hasil dari ini tuh merah terus jingga gitu. Jadi nempel, jadi benar-benar nggak kelihatan, gitu kan? Nah, dispersion ini kekuatan dispersi ini itu dipengaruhi sama yang namanya apa namanya dipengaruhi sama yang namanya delta theta per delta lambda gitu. Jadi perbedaan sudutnya itu berapa sama perbedaan si lambda dari apa panjang gelombang dari cahaya-cahayanya gitu. Itu lambda 2 itu ya delta L-nya delta lambda-nya berapa. Dimasukin ke rumus lagi, ntar kita bakal dapat M per D cos theta. Di mana M ini itu adalah jumlah di si ininya, jumlah si celah-celahnya. Si D-nya ini itu adalah jarak antar celah gitu kan. Cos theta ini ya sudutnya gitu. Yang R juga sama demikian. Yang R itu bisa kita rumuskan sebagai lambda rata-rata dibagi jarak pisah lambda. Jadi lambda rata-rata tuh, nih misalkan tadi kan kita mau misahin antara warna merah sama kuning. Lambda satu yang merah ditambah lambda 2 dibagi 2 ini lambda rata-ratanya berapa gitu. Masukin ke rumus ini. Terus per delta lambda. Berarti lambda satu dikurang lambda 2 gitu kan. Perbedaannya berapa? Nah, ini juga bisa kita tulis sebagai N dikali M. N ini tadi adalah jumlah kisinya, jumlah apa namanya, jumlah lubang-lubangnya, dan M itu adalah jumlah celahnya juga. M itu jumlah ininya nih, jumlah apa ya, pot, ya M itu ini jumlah apa, titik terang keberapa gitu, titik terang keberapa, terang keberapa itu M-nya, gitu, ya kan? Oke, mungkin itu aja kalau untuk teorinya ya.
Dan yang pasti dan yang pasti keluar itu eh yang pasti keluar itu pasti interferensi difraksi pasti keluar teman-teman. Kalau yang ku yakin sih itu doang sih. Interferensi sama difraksi bakal digabung jadi satu keluar atau yang ntar soalnya itu ya ini interferensi di film tipis, di lembaran tipis. Coba kita ke latihan. Nah, latihan pertama nih. Ini yang paling sering keluar nih yang soal ini punya tahun 2016 2017-an ke bawah kalau nggak salah. Dan ya ini kemungkinan keluar gitu kan. Ini bisa keluar yang ini atau mungkin keluar yang kayak gini terlalu gampang sih kalau yang ini ya. Maksudnya terlalu bukan terlalu gampang, terlalu oke lah. Gak usah diotak-atik juga tahu kalau ada tahu rumusnya gitu kan. Yang ini mungkin harus, nah yang susah tuh kalau menurut aku tuh yang kayak gini teman-teman, karena dia tuh benar-benar harus teliti dan ya harus teliti gitu. Rumusnya banyak dan kalau nggak tahu konsep bisa kemungkinan susah berjalan. Nah, iya. Mungkin di sini aku nggak bisa lama-lama juga ya teman-teman. Jadi kita mungkin bakal ngebahas 2 sampai 3 soal aja. Sama kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa kita bahas juga. Yang nomor 4 coba. Pada sebuah percobaan interferensi difraksi digunakan sebuah berkas laser yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Oke, jadi ada lambda 600 nanometer. Oh ya, kalau tadi dari apa? eh, Materi ada apa? Review materi ada yang kurang nggak? Ada yang belum dipahamin nggak? Jangan nanya yang terakhir. Aku juga belum terlalu paham ya kisah difraksi ini. Karena setahu aku nggak jarang banget keluar gitu kan dan dosenku nggak terlalu ngejelasin secara full gitu. Kalau dari yang teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjutin tadi ya. Lambdanya 600 nanometer. Terus kita lihat di sini. Layar berada sejauh 1 meter. Berarti ini celahnya. Terus ini layarnya misalkan. Jaraknya itu 1 meter. Terus kita bisa ngelihat pola distribusinya kayak gini. Ini kalau Y-nya 0 cm gitu. Y 0 cm. Terus kalau 1 cm, 2 cm itu gimana gitu kan. 1 cm dia puncak. 2 cm itu dia lembah banget. Dan ya teman-teman bisa lihat lah sendiri di sini gimana bentuknya. Kita langsung lanjut. Ditunjukkan pada gambar dengan Y adalah jarak sembarang titik dari terang utama atau terang pusat pada layar. Berapa celah yang digunakan pada percobaan tersebut sehingga dapat membentuk pola distribusi intensitas seperti pada gambar. Nah, kalau dari teman-teman dari lihat gambarnya udah jelas ya, ini pasti 2 celah gitu kan. Nah, 2 celah. Coba kita lihat di sini. 2 celah. Itu kan nih, 2 celah tuh kayak gini bentuknya. Nah, itu 2 celah tuh kayak gini bentuknya. Itu interferensinya. Sedangkan kalau yang ini tuh dia terlalu dieksegerasi, dia apa ya, dilebihkan gitu kan biar kelihatan pola terang gelapnya. Cuman ya secara umum bentuknya kalau 2 celah terus ada interferensi, ada difraksi itu jadinya kayak gini. Ada yang terang banget, terus ada yang benar-benar ada yang terangnya sedikit gitu. Tapi di masing-masing terangnya itu ada terang lagi yang lebih kecil gitu kan. Yaitu si interferensinya. Tadi kan udah jelas ya ini dua dua celah. Kalau 3 celah misalkan pasti antara yang gelap ini ada lagi yang lebih kecil terang di sini gitu. Bentuknya bakal jadi kayak gini. Terang banget, gelap, terang, gelap gitu. Jadi di antara sini, maaf, di antara pola interferensi apa sih bakal ada yang gelapnya gitu. Misalnya gini, eh, ini terang, gelap, terang, terang beneran, terang kecil, terang beneran, terang kecil, terang beneran. Dan setelahnya itu kalau misalnya, nah itu kalau 4 ya, kalau N4 nih yang kecil ada 2. Sama kalau ini 3 berarti 5 dan seterusnya. Ini kan semuanya sama gitu. Ya kan semuanya sama gitu. Terang, 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 nggak ada yang terang, terus terang kecil, terang nggak ada gitu. Semua sama-sama terang gitu di puncak terangnya. Berarti udah jelas dia 2 celah. Tentukan jarak antara 2 celah
berturutan dan lebar masing-masing celah. Jadi carilah si jarak ini kan, jarak antar celah sama siapa kita harus cari-nyarinya? Lebar masing-masing celah nih. Wah, udah disuruh nyari jarak antara dua celah sama lebar masing-masing celah gitu kan. Oke, nyarinya gimana nih? Carinya kita bisa ngeliat dari pola intensitas ini sebenarnya gitu kan. Misalkan kita mau nyari yang D-nya dulu, ya, interferensi. Misalnya kita kerjain yang B. Kita mau nyari apa jarak jarak antar celah. Maka itu kan ada hubungannya tadi sama interferensi ya. Nah, kita pakai rumus interferensi. Kita pilih dulu titik teman-teman di sini. Kita mau pakai yang terang atau yang gelap. Kita pakai yang gampang aja lah ya. Ini titik terang di sini. Jaraknya 1 cm. Oke. Titik terang. Jaraknya Y-nya sama dengan 1 cm. M-nya ke berapa? Kan kalau kita mau nyari M terang itu kan, kita hitung dari yang tengah kan. Ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Berarti kan ini kita mau nyari yang ini kan tadi. M-nya 2 berarti. Masukin aja ke rumus yang awal. Kalau terang itu gimana rumusnya? D sin theta sama dengan M dikali lambda. Sin theta itu kan, karena tadi kan ini kan lihat beda jauh banget gitu kan. Y-nya itu ya 1 cm atau 0,01 meter gitu. Jaraknya 1 meter gitu kan. Berarti kan artinya jauh banget gitu. Jarak antara layar itu kebalik. Itu lebih besar banget daripada si posisi Y-nya. Maka itu kita bisa pakai aproksimasi ini. Sin theta itu mendekati Y per L. Taruh aja. D sama kali Y per L M dikali lambda. Tapi kalau misalkan teman-teman mau iseng gitu kan, nyari sin theta kalau dari Y per L ini gimana ya terserah gitu. Cuman kalau ada yang gampang kenapa cari yang susah gitu kan. Oke, kita lanjut yang ini dulu. Kita mau nyari nilai D gitu. Kita ya udah atur-atur aja gitu kan. M lambda dikali L per Y. Dan selesai. Tinggal kita masukin angkanya. M-nya 2, lambdanya 600 nanometer atau 10 pangkat min 9. Jangan lupa jadiin meter semua ya. L-nya 1 meter. Y-nya berapa? Y-nya 0,01 meter. Ya udah dapat hasilnya berapa? Kita akan dapatkan hasilnya eh, kurang lebih jarak antara keduanya itu adalah jarak antara keduanya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter atau 120 mikrometer. Kecil banget kan? Kurang lebih 0,12 milimeter. Oke, sama juga kayak tadi. Kalau kita mau nyari si lebar celah, kita mau nyari lebar celah. Kalau mau nyari lebar celah itu hubungannya sama difraksi. Ingat difraksi kita cuma bisa tahu dari pola pola gelapnya doang. Pola terangnya nggak ada rumusnya. Difraksi. Rumusnya A sin theta pola gelap. Pola gelap. A sin theta sama dengan M kali lambda. Kita lihat sekarang. Pola gelap difraksi pertamanya di mana? Kalau yang kecil-kecil ini kan interferensi. Kalau difraksi itu yang besar-besar gitu. Yang polanya besar gitu kan. Kayak berarti di sini nih. Itu kan. Itu kayak gini tadi. Kurang lebih. Nah, jadi kita bisa ngambil titik di sini atau titik di sini. Yaitu M sama dengan 1. Ya kan kalau pola gelap difraksi itu kita ngambil dari M sama dengan 1. Sama dengan 1. Terus posisinya berapa jaraknya? 2 cm. Gitu. Tinggal kita masukin aja. A sin theta sama dengan M lambda. A-nya sin tetanya sama kita kira-kirakan. Jadi Y per L M lambda A sama dengan
M lambda L per Y. Kalau kita masukin dengan rumus yang tadi gitu kan. 1 dikali L lambdanya 600 jadi kali 10 pangkat 9 terus dikali L L nya 1 meter terus jaraknya itu tadi 0,02 sentimeter ya kan? Iya, kita kan ambil di sini ya 0,02 sentimeter. Hasilnya berapa tuh coba? Kita cari kali 600 kali 10 pangkat dibagi 0,02. Kita dapatkan hasilnya kurang lebih adalah wait, my God. Kurang lebih adalah 3 kali 10 pangkat min 5 meter atau 30 mikrometer. Jadi kecil banget ya teman-teman. Jadi ada dua celah kan? Ada dua celah gitu kan? Celahnya ini tuh jaraknya, jarak antar celahnya itu tadi 120 mikrometer. Nah, lebar celahnya itu 30 mikrometer. Yang B udah nih. Terus, oke, yang B selesai. Aman. Kita udah dapet jarak antar dua celah sama lebar masing-masing celah. Yang C, tentukan intensitas terang ke satu, bukan terang pusat dari interferensi. Ini dinyatakan dalam I, I0 gitu ya. Kita hapus dulu biar lebih kelihatan. Nah, I0 gitu kan. Kita mau nyari terang ke satu. Terang ke satu berarti ini. Ya kan? Terang ke satu. Jaraknya kurang lebih tengah-tengah lah ya. Berarti kurang lebih jaraknya 0,0005 meter gitu. Setengah sentimeter. Ya kan? 0,005 meter. Oke. Tinggal kita ke rumus tadi aja. Yang rumusnya panjang itu. Ya kan? Ini yang C. Kalau kita mau nyari intensitas terang ke satu. Yang terang ke satu, hmm, intensitas terang ke satu itu sama dengan I maksimum tadi dikali cos beta kuadrat dikali sin alfa per alfa kuadratnya. Dengan betanya adalah pi d, enggak, bukan. Betanya itu adalah, benar, pi d per lambda sin theta dan alfanya adalah pi a per lambda sin theta. Oke, sin tetanya tadi sepakat ya, bisa kita ubah jadi Y per L kan. Jadi pi D per lambda dikali Y per L. Pi A per lambda dikali Y per L. Gitu. Tinggal masukkan aja gitu kan. D-nya tadi yang kita temuin berapa? 120 mikrometer. Lambdanya 600 nanometer. Y-nya tadi 0,005 meter. L-nya 1 meter dan seterusnya. Dan kita bakal dapat betanya itu adalah pi. Gitu. Pi, benar-benar pi gitu. Dia sama namanya saya menghilangkan. Gitu. Yang bawah juga, kalau kita mau nyari alfa, ntar masukin aja kan Y-nya berapa, alfanya tadi kita udah nemu 30, 30 mikrometer. Ntar kita bakal dapat sebentar. Y terus dikali 0,05. Kali 0,05. Oke, ntar kita bakal dapat, kita bakal dapat 1/4 pi. Gitu.
Oke, udah selesai, kita udah dapat alfa sama betanya, aman. Tinggal kita masukin ke itu kan. I-nya sama dengan I0. Tadi kan dalam I0 ya, berarti I0 nggak usah kita ubah-ubah gitu. Cos kuadrat dari beta. Betanya itu pi. Masukin lah. Cos kuadrat dari pi dikali sin alfa. Alfanya itu setengah pi per setengah pi dikuadratin. Oke, tinggal kita cari. Intensitasnya adalah I0. Cos pi itu berapa? Satu. Satu kuadrat berarti kali satu. Udah hilang. Sin setengah pi itu berapa? Sin setengah pi itu, eh, setengah pi sih. Seperempat ya, maaf. Seperempat kan tadi alfanya. Seperempat, seperempat. Nah, seperempat pi itu berapa? Sin seperempat pi itu setengah akar dua. Ya kan, setengah akar dua. Setengah akar dua per seperempat pi kuadrat. Ingat, ini setengah, coret bisa lah ya. Setengah bagi setengah satu, seperempat. Enggak. Ini kali dua, satu. Ini kali dua, jadi akar dua per satu per dua pi kuadrat. Ingat, duanya kita naikin ke atas, jadi dua akar dua. Kuadratnya jadi berapa tuh? 4 kali dua, 8 per pi kuadrat. Nah, gitu kan. Oke lah, dapat. Berarti si intensitas di situ itu adalah sama dengan 8 per pi kuadrat dari I0. Kurang lebih 8 bagi, kurang lebih sebesar 0,81 dari I0 gitu. 81%-nya gitu kan. Jadi kan kan terbukti lah istilahnya gitu. Nggak jauh-jauh banget kan. Dari atas tapi nggak turun-turun berat. So, oke, di sini kita udah dapat berarti intensitas terang pertamanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari soal ini. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Oke, kita bakal ngebahas soal lagi. Satu soal lagi yang berhubungan sama hmm, coba kita ngerjain yang, oke, mungkin satu soal lagi ya. Sampai sampai jam 4.30 aja kayaknya. Jam sampai jam 4.30 aja. Maaf ya, aku nggak bisa lama-lama. Sampai jam. Oh, ya. Oke, mungkin sampai jam 4.30 aja. Ada pertanyaan nggak untuk soal tadi? Oke, mungkin udah aman ya. Karena kita lanjut ke soal yang ini. Ini soal nggak jauh beda sama yang tadi sebenarnya gitu kan. Cuman bedanya di sini pakai kata-kata doang. Oke, lambdanya 600 nanometer gitu. Terus ada jarak ini apa, pada percobaan celah ganda akan cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer. Jarak antara dua celah itu D dan lebar celah A. Pada la- pada layar terdapat dua pola terang berurutan yang ditemukan pada nilai sin theta 1 sama 0,2 dan sin theta 2 sama 0,3. Jadi di posisi ini, ya di posisi ini itu ditemukan dua pola terang yang berurutan. Tuh, jadi ini terang pertama, terang kedua, nah berurutan. Gitu. Terus teramati juga bahwa maksimum interferensi orde keempat hilang dari layar. Berarti maksimum yang keempatnya itu gak ada, hilang. Artinya apa? Artinya kan kalau kayak gini adalah dia itu bertepatan kayak tadi, kayak di posisi awal ini.
ya kan? Dia itu hilang dari layar karena dia bertepatan pada gelap difraksi. Ya udah sebenarnya kalau udah tinggal kita selesai aja pakai cara yang tadi gitu kan. Bedanya di sini sin theta satunya nggak usah kita eh, sama dengan Y per L gitu. Karena udah tahu kan berapa sin theta satunya gitu. Hmm, coba kita kerjain deh. Oke. Yang A, tentukan jarak antar celah D. Jarak antar celah D. Yang A. Jarak antar celah D. Kalau kita mau nyari D, berarti kita pakai rumus yang ya udah. D sin theta sama dengan M lambda. Gitu kan? Oke. Ini yang pertama. Dari sin theta pertama itu M lambda. Karena kita nggak tahu si M-nya kan. Kita nggak tahu itu order keberapanya. Gitu. Kalau yang kedua, itu kan tadi dia bilang bersebelahan ya. Ya, berurutan atau bersebelahan. Kalau bersebelahan berarti M-nya beda satu dong. Ya kan? Kalau misalkan tadi ini pola ke M sama dengan satu, ini kan ke M ke sama dengan dua gitu kan. Selanjutnya juga M sama dengan tiga dan seterusnya. Berarti bisa kita deduksi bahwa ini M-nya sama dengan M tambah satu kali lambda. Kalau didapat, tinggal kita tinggal kita masukin. Coba kita masukin. D-nya sama. Oke, kita mau nyari M-nya dulu berarti gitu ya istilahnya. Oke, coba kita bagi keduanya gitu ya. Jadi yang atas kita bagi yang bawah. Jadi desin theta satu dibagi desin theta 2 sama dengan M lambda per M plus satu lambda. Nah, tinggal kita cari aja deh. Ini kan D-nya coret-coret, lambdanya coret-coret. Sin theta satu tadi 0,2 kalau nggak salah ya. 0,2 per 0,3 dikali sama dengan, maaf, M plus satu. Ya, berarti dapat nih kan 0,2 banding 0,3 itu berarti 2 banding 3. Sebenarnya dijelaskan ya ini. Ya, udah nggak usah selain lah ya. Kita dapat ntar M-nya sama dengan 2 M plus satu sama dengan 3 gitu kan. Berarti ya udah M sama dengan 2. Oke, tinggal kita masukin ke ini aja berarti kan. D sama dengan M lambda per sin theta 1 gitu kan. M-nya berapa tuh? M-nya 2 kali 600 kali 10 pangkat minus 9 per M plus satu sama dengan 3. Nggak perlu. Kita cuman perlu ini tadi dibagi sin theta 1 ya. Berapa tuh? 0,2 kalau nggak salah. Ya, 0,2. Kita dapat lah nih coret-coret 0,2, 0,1. Jadi D-nya sama dengan 600 kali 10 pangkat min 8 meter. Gitu kan? Oke, dapat deh hasilnya. 600 kali 10 pangkat min 8 meter. Itu D-nya. Sekarang kita mau nyari A. Ya kan yang B disuruh tentukan lebar celah A. Sama aja caranya. Lebar celah A. Sama aja kayak gini kan. Apalagi rumusnya sama gitu kan. Cuman bedanya ini kita pakai A dan A sin theta sama dengan enggak bisa begitu, Mas. Jadi harus kita harus cari dulu ini ya. Kan kita tahu kalau gelapnya itu kan kan kalau mau cari difraksi itu kan harus cari tahu gelapnya dulu kan. Nah, gelapnya aja kita tahu kalau itu terjadi di maksimum interferensi order keempat. Maksimum interferensi order keempat. Oke, berarti kurang lebih gambarnya gini. Coba kalau kita gambar tuh, kan ini pusat terang nih, pusat terang. Terus ini pertama, kedua, ketiga. Nah, harusnya keempat tuh kan gini.
Tapi nggak, ya Allah. Oh my God. Nah ya, harusnya kan gitu ya, keempat. Tapi nggak. Yang keempat tuh nggak ada. Yang keempat tuh benar-benar nol. Adanya yang kelima. Nol, satu, dua, tiga. Yang keempat tuh nggak ada. Berarti kan di sini kan jadi gelap difraksi gitu kan. Gelap difraksi. Nah, kalau mau tahu gelap difraksi rumusnya apa? Gelap di, ya, gelap difraksi ya udah sama aja kayak rumus sebelumnya. A sin theta satu sama dengan D sama dengan M lambda gitu. Oke. M-nya kan ke satu kan, karena ini gelap pertama gitu. M-nya ke satu karena gelap pertama. Sin theta satunya kita cari dulu. Oh, sin theta satu. Ini sin theta di sini gitu. Sin theta di sini itu berapa gitu kan? Sin theta gelap. Itu berapa? Maka ya udah kita cari dulu pakai persamaan sebelumnya kan, karena kita tahu di situ itu harusnya adalah maksimum interferensi order keempat kan, berarti order keempat berarti berarti eh, d sin theta itu sama dengan m lambda. M-nya 4 gitu. Ini sin keempat, sin gelap tadi ya. Ini yang gelap tadi. Gelap difraksi. Oke, dapetin aja sin theta 4 sama dengan 4 dikali lambda 600 kali 10 pangkat minus 9. D-nya berapa tadi? D-nya itu adalah 600 kali 10 pangkat min 8. Terus kali 10 pangkat min 8. Wah, berapa tuh? Berapa tuh? 4 kali 600 ya. 600 kali 10 pangkat min 8. Oke deh. 600 saya coret-coret. Ini kan 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat min 8. Berarti coret tinggal 4 kali 10 pangkat 1 atau 0,4. Nah, dapatlah sin theta 4-nya. Berarti sin theta 4 ini adalah 0,4. Di mana dia itu adalah gelap difraksi dan harusnya terang interferensi orde keempat. Maka dapat sintetanya. Oke, kan tadi sama ya ini ya. Berarti 0,4. A sama dengan M lambda per sin theta 4. Hasilnya adalah 1 dikali 600 kali 10 pangkat min 9 per 0,4. Berapa terus? Ini adalah kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat min 6 atau 1,5 mikrometer. Nah, dapat deh. Dapat. Berarti yaitu jarak antar celahnya tadi 600 kali 10 pangkat min 8, lebar celahnya adalah 1,5 mikrometer atau 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Tuh. Yang terakhir, buatlah grafik yang menunjukkan hubungan intensitas terhadap sin theta. Oke. Ya, berarti kayak tadi aja kayak gini ya bentuknya. Tinggal dilanjutin sendiri aja. Berarti gampangnya ya ya mirip gini lah. Cuman oke kita coba buat yang C. Berarti kan ini yang difraksinya dulu ya. Kan gelap, terang, gelap. Oke. Kan tadi ada 4 ya. Ada yang pertama satu dulu. Satu, dua, tiga. Wait, belum. Ini kan order ke 0 nih kan. Satu, dua, tiga. Anggaplah bagus gambarnya gitu ya. Satu, dua, tiga, nah, dan seterusnya. Ini grafiknya. Intensitas terhadap jarak theta atau Y. Ya. Aman nggak?
Tadi sebenarnya aku pengen ngebahas yang ini teman-teman. Pengen ngebahas yang tadi ada pertanyaan nggak? Aman lah ya. Oke, kalau aman. Tadi sebenarnya aku pengen ngebahas yang ini teman-teman. Yang lapisan tipis tadi. Karena itu emang soalnya agak menarik dan apa ya? Bukan hanya menarik, tapi juga sus, bukan susah ya. Ya, maksudnya strategi untuk menyelesaikan masalahnya itu agak rumit. Jadi enak kalau dibahas. Cuman karena aku nggak bisa lama-lama juga, mohon maaf banget gitu ya. Dan kalau dari aku lihat soal-soal tahun lalu itu belum ada yang ngeluarin soal kayak gitu kan dari banyak soal yang didapetin kan paling ya ini keluar interferensi terus ya interferensi lagi dua celah terus ya interferensi diffraksi dua celah lagi terus ya itu ini interferensi lagi kan interferensi yang interferensi dua celah ya ini cuma satu soal gitu dan ini tahunnya udah lama kalau nggak salah tahun tahun berapa ya itu tahun bentar coba aku cek itu tahun 2017 2018 gitu. Jadi aku harap ya harusnya nggak bakal keluar ya karena kalau dari pola-pola tahun sebelumnya memang banyak kan yang keluar tuh yang tentang si difraksi interferensi. Tapi kalau teman-teman mau ngeliat jawaban dari nomor 4 ini harusnya ada di ini kok di akademik ya di drive akademik itu ada di tahun apa soal UAS tahun 2017 2018. Sebenarnya konsepnya nggak apa namanya cara ngerjainnya nggak terlalu sulit, cuman yang susah itu kayak menalarnya gitu. Memecahkannya gitu gimana tuh agak harus muter-muter. Apalagi kalau konsep dasarnya belum paham. Terutama konsep yang tadi aku udah jelasin di awal yang ini nih. Ya ini. Kapan dia destruktif, kapan konstruktif. Karena nggak selalu kayak gini. Nggak selalu dia ini tuh konstruktif. Nggak selalu dia ini tuh destruktif. Kadang ini destruktif, kadang yang atas konstruktif, kadang yang bawah destruktif. Jadi benar-benar harus dicoba gitu kan. Harus harus dinalar terus dicoba. Mana yang mungkin gitu. Apakah konstruktif ataukah destruktif? Yang destruktif kira-kira yang mana? Yang bilangan bulat atau yang bilangan ganjil bagi dua? Setengah, terus 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya gitu kan. Mana yang benar? Mana yang destruktif, mana yang konstruktif? Harus diuji coba gitu. Sesuai dengan soal dan dengan konsep rumusan yang awal di sini. Gitu. Kalau dia dari N1 yang kecil ke N1 yang N2 yang besar, maka pantulan refleksinya itu beda fasa sebesar setengah lambda. Gitu. Awalnya naik turun, dia bakal jadi turun naik. Gitu. Ya kan? Karena kan habis turun kan dia naik ya, tapi dia pas mantul dia malah turun lagi. Gitu. Sedangkan yang direfraksikan, yang diteruskan, itu tetap aja lanjut naik turun. Kalau N1-nya besar, misalnya dari kaca ke udara, maka kalau naik turun, dilanjutin habis turun ya naik mantulnya gitu kan dan seterusnya gitu ini yang harus dipahamin sih kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak sebelum aku akhiri ya pokoknya kalau teman-teman misalkan mau ada yang ditanyakan atau ada soal yang dibingungkan eh, tanya lewat WA atau lain aja ya aman gitu nah kalau ketemu aku kejar gitu cuman eh kehapus ya kan ya cuman wah kelihatan nggak cuman aku mas banget kalau misalkan ada salah kata atau kurangannya gitu. Terutama yang di kisi ini, terutama yang di maaf, kisi di fraksi karena ini dosenku emang dan apa ya, aku belum pernah nemu soal yang kayak gini sih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi aman harusnya kalau nggak terlalu dipahami dan dosenku terlalu ngebut pas ngebahas. Jadi benar-benar aku nggak paham. Tapi secara keseluruhan gitu, kalau kita mau mau tahu kayak isi difraksi itu untuk misahin warna-warna gitu dari cahaya. Itu pakai yang namanya tadi kekuatan dispersi sama
kekuatan resolving powernya gitu. Biasanya lambda rata-rata terus delta lambda. Ini jumlah kisinya berapa? Ini yang itu adalah apa namanya? Ya tadi kayak satu, dua, dan tiga dan seterusnya gitu dari si cahayanya. Tapi ini nggak bakal keluar hasilnya. Dari 5 soal ini nggak bakal keluar. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Halo, aman nggak? Aman nggak? Aman, oke. Tapi kalau pokoknya kalau mau bertanya, tanya aja ya, lewat grup atau lewat chat gitu. Oke deh, mungkin izin nutup ya. Eh, wait. Nutup gimana? Ah, ini. Oke, teman-teman. Berapa menit? Oke, teman-teman. Mungkin itu aja ya dari aku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya langsung aja. Kalau bisa lewat WA ya. Aku jarang open line soalnya. Kalau open WA, kemungkinan besar aku jawab kalau aku nggak kelewatan gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat untuk ujian akhir semester fisika besok.